Saudara, umat Kristiani menjalankan ibadah peringatan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus. Umat meneladani pengorbanan yang dilakukan dengan penuh cinta kasih. Memperingati Jumat Agung, umat Katolik di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti proses laut Semana Santa. Dalam proses ini, umat membawa patung Yesus menggunakan kapal dari Kapel Tuan Menimu di pantai Kota Rowido menuju Kapel Santo Antonius di pantai Kuce. Sementara itu, umat gereja Santo Ignatius, Banjaradowo, Semarang, Jawa Tengah mengikuti prosesi Jalan Salib. Prosesi ini untuk meneladani pengorbanan Yesus Kristus yang menghadapi setiap tantangan dengan penuh cinta kasih. Visualisasi ini dimaksudkan untuk mengenang sengsara Yesus, bukan sekadar sengsaranya, tetapi kasihnya yang menebus seluruh umat manusia dari dosa-dosanya. Prosesi Jalan Salib dilakukan kaum muda di Sorong, Papua Barat untuk memperingati Jumat Agung. Melalui prosesi ini, umat merenungkan pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia. Yesus disalibkan, kita melihat bahwa Yesus itu dengan penuh kesetiaan menanggung beban penderitaan manusia disalibkan, dan pesannya untuk anak muda, jangan mudah putus asa. Ibadah Jumat Agung hari ini berlangsung hikmat di Gereja Katedral Jakarta. Pada Jumat pagi berlangsung prosesi Jalan Salib kreatif sebagai bentuk kepedulian pada kondisi keluarga masa kini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa suasana terkini peringatan Jumat Agung di Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi di Gereja Katedral Jakarta. Taufik, bisa Anda laporkan bagaimana suasana peringatan Jumat Agung di sana? Kegiatan apa yang sedang berlangsung saat ini, Taufik? Ya, Adisti dan juga saudara, selamat malam. Saat ini suasana di Katedral Agung Jakarta sangat hikmat. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya, saat ini masih berlangsung misa sesi ketiga dari katedral. Seperti yang diketahui saudara, pada hari ini telah ada 3 jadwal misa atau 3 sesi misa. Yang pertama dilaksanakan pada pukul 12, lalu pukul 15 sore tadi, dan juga sekarang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini adalah saudara satu-satunya misa yang dilaksanakan secara offline. Sedangkan misa pada pukul 12 dan 15 dilaksanakan secara hybrid, itu bisa dilakukan secara online juga. Lalu saudara, seperti yang diketahui untuk misa pada sesi terakhir ini yang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung oleh Romo Yusuf Edi Mulyono. Lalu untuk misa di katedral ini untuk dalam rangka Jumat Agung, yaitu mengenang wafatnya Yesus Kristus. Seperti yang diketahui saudara, sebelumnya pada pagi hari dari dalam rangkaian acara Jumat Agung di Gereja Katedral juga melakukan Jalan Salib kreatif yang dilakukan oleh orang muda Katolik yang dilakukan secara teatrikal. Lalu juga untuk jumlah umat yang hadir di Katedral Jakarta untuk pada sesi pertama pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tercatat ada sekitar 3.500 umat yang hadir di Katedral Jakarta. Lalu untuk sesi kedua, yaitu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, tercatat ada sekitar 3.600 umat. Dan untuk pada saat yang terakhir ini sesi ketiga, kami masih belum mengetahui berapa angka pastinya, berapa umat yang hadir, namun terlihat jumlahnya lebih sedikit dari 2 sesi yang sebelumnya. Lalu juga saudara, untuk melakukan ibadat misa ini, para umat Kristiani di gereja katedral tersebut masih mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat melakukan ibadah. Lalu juga untuk pengamanan di sini terpantau ada pihak dari TNI Polri untuk mengamankan sekitaran area dari katedral Jakarta. Lalu juga saudara, untuk tadi proses kedatangannya memang cukup ketat untuk para umat yang hadir melakukan pengecekan di pintu depan. Lalu juga kami juga mendapatkan informasi bahwa saat pagi tadi tim Gegana untuk mensterilkan area di katedral agar terbebas dari ancaman yang sehingga agar untuk beribadah nanti tetap nyaman dan aman. Adisti. Oke, misa ketiga peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta masih berlangsung. Lalu Taufik, apa pesan dari gereja untuk umat pada peringatan Jumat Agung di tahun ini? Ya, Adisti dan juga saudara, untuk Jumat Agung pada tahun ini memiliki tema yaitu peran serta kita
dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Memang Jumat Agung ini dimaknai untuk mengenang dari wafatnya Yesus Kristus dan juga untuk merenungkan peristiwa dari sengsarnya Yesus dari dari wafatnya Yesus Kristus. Lalu juga berdasarkan keterangan dari Humas Katedral Susi Suwadi mengatakan bahwa tema atau arahan dan juga pesan dari Katedral Jakarta sesuai dari tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yang mana umat diajak untuk lebih mengasihi, lebih peduli, dan juga lebih bersaksi. Dan juga untuk umat sendiri didorong untuk berperan mewujudkan kesejahteraan bersama dan juga untuk lebih mengagungkan kebaikan bersama umat dan juga makhluk hidup lainnya. Saudara, seperti yang diketahui, setelah Jumat Agung ini berakhir, nantinya untuk hari suci akan terus dilanjutkan pada esok hari sendiri, yaitu Sabtu Suci akan kembali diadakan misa di 2 waktu, yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk terakhir harinya, yaitu pada hari Minggu, yaitu Minggu Paskah, akan dilaksanakan 4 misa, yaitu pada pukul 6, 8.30, 11, dan juga pukul 16.30. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.